Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari kelenjar paratiroid. Nah, di anggota kelompok 4, kami itu ada Anissa Widiawati, Muhammad Ahli Zikri, Muhammad Afzalur Rahman, Nikade Umi Widiari, Nur Hilaliyah, Radiah Apriliani, dan Zahra Kamal Farihanisa. Oke, di sini saya ingin menjelaskan apa sih kelenjar parateroid itu. Pada umumnya, manusia mempunyai 4 buah kelenjar parateroid yang terletak tepat di belakang kelenjar teroid, 2 buah di kutub superior kelenjar teroid, dan 2 buah di kutub inferior. Namun, letak masing-masing parateroid dan jumlahnya cukup bervariasi. Bentuk kelenjar parateroid normal adalah kecil, ovoid, flat, dan berwarna kecoklatan sampai agak kuning. Jaringan parateroid kadang ditemukan di mediastinum. Anatomi. Kelenjar parateroid tumbuh dari jaringan endodrem, yaitu sulcus pharyngeus, ketiga dan keempat. Kelenjar parateroid yang berasal dari sulcus pharyngeus keempat cenderung bersatu dengan kutub atas. Kelenjar teroid yang membentuk kelenjar parateroid di bagian krinal. Kelenjar yang berasal dari sulcus pharyngeus ketiga merupakan kelenjar parateroid dengan kaudal, yaitu kadang menyatu dengan kutub bawah teroid. Akan tetapi, seringkali posisinya sangat bervariasi. Kelenjar parateroid bagian kaudal ini bisa dijumpai pada posterolateral, kutub bawah kelenjar teroid, atau di dalam timus, bahkan berada di mediastinum. Kelenjar parateroid kadangkala dijumpai di dalam parenkim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid memiliki ukuran panjang kira-kira sekitar 6 mm, lebar sekitar 3 mm, serta tebal sekitar 2 mm. Jika seseorang mempunyai ukuran kelenjar yang jauh lebih besar daripada ukuran normal, maka bisa jadi orang tersebut menderita penyakit hiperparatiroid atau tumor. Seringkali kelenjar paratiroid ini warnanya coklat kehitaman. Di tubuh manusia ada 4 kelenjar paratiroid dengan 2 kelenjar paratiroid pada masing-masing di sisi atas dan di sisi bawah. Tetapi jumlah tersebut bervariasi, dapat lebih maupun dapat berkurang. Kelenjar paratiroid di orang dewasa mempunyai sel pemimpin atau seed cell yang berisikan aparatus Golgi, yakni tempat diproduksinya hormon paratiroid. Di kelenjar tiroid juga ada sel oksifil yang berisikan granula oksifil dan sejumlah besar mitokondria dalam sitoplasma. Sirkulasi darah pada kelenjar paratiroid seringkali dilakukan oleh cabang arteri tiroidea inferior di masing-masing sisi. Sepertiga kelenjar paratiroid pada manusia mempunyai 2 atau lebih arteri paratiroid. Kelenjar tiroid. Fisiologi. Kelenjar parateroid mengeluarkan hormon parateroid atau PTH yang bersama-sama dengan vitamin D3 dan kalsitonin mengatur kadar kalsium dalam darah. Sintesis PTH dikendalikan oleh kadar kalsium plasma, yaitu dihambat sintesisnya bila kadar kalsium tinggi dan rangsang bila kadar kalsium rendah. KPTH akan merangsang reabsorpsi kalsium pada tubulus ginjal, meningkatkan absorpsi kalsium pada usus halus, sebaliknya menghambat reabsorpsi fosfat dan melepaskan kalsium dari tulang. Jadi, PTH akan aktif bekerja pada 3 titik sasaran utama dalam mengendalikan homeostasis kalsium, yaitu ginjal, tulang, dan usus. Fungsi kelenjar paratiroid adalah untuk memproduksi hormon paratiroid atau PTH. Hormon ini berfungsi untuk mengatur jumlah kalsium yang ada di darah maupun tulang. Selain itu ada fungsi lain dari PTH, yaitu yang pertama, memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap ada di plasma. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui tubulus ginjal yang memiliki efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor. Yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di usus sebagai proses pencernaan.
Yang keempat, dapat menstimulasi dan mentransformasi kalsium dan fosfat melalui membran sel. Yang kelima, meningkatkan kecepatan remodeling kerangka dan kecepatan reabsorpsi tulang. Yang keenam, meningkatkan jumlah osteoblas dan osteoklas pada permukaan tulang. Dan yang terakhir, pengubah keseimbangan asam basa tubuh. Masuk di pembahasan sintesis dan metabolisme hormon paratiroid. Hormon paratiroid atau PTH manusia merupakan suatu polipeptida linear yang memiliki berat molekul 9.500 dan mengandung 84 residu asam amino. Strukturnya seperti PTH pada sapi dan babi. PTH disintesis sebagai bagian dari suatu molekul yang lebih besar yang mengandung 115 residu asam amino atau prapo-PTH. Setelah masuk prapo-PTH ke dalam retikulum endoplasma, maka leader sequence yang terdiri dari 25 residu asam amino dikeluarkan dari terminal N untuk membentuk polipeptida pro-PTH yang terdiri dari 90 asam amino. Sisa 6 residu asam amino lainnya juga dikeluarkan dari terminal N pro-PTH di badan Golgi. Dan produk sekretorik utama sel Sif adalah polipeptida PTH yang terdiri atas 84 asam amino. Efek hormon paratiroid. Efek hormon paratiroid terhadap ginjal. Hormon paratiroid berperan dalam penyerapan kembali kalsium dan merangsang pengeluaran fosfat oleh ginjal. Di bawah pengaruh hormon paratiroid, ginjal mampu mereabsorpsi lebih banyak kalsium yang difiltrasi, sehingga kalsium yang keluar melalui urin berkurang. Efek ini meningkatkan kadar kalsium plasma dan menurunkan pengeluaran kalsium melalui urin. Hormon paratiroid juga meningkatkan ekskresi fosfat urin melalui penurunan reabsorpsi fosfat. Akibatnya, hormon paratiroid menurunkan kadar fosfat plasma bersamaan dengan saat hormon tersebut meningkatkan konsentrasi kalsium. Pengaruh hormon paratiroid terhadap tulang. Hormon paratiroid menimbulkan beberapa perubahan besar pada tulang, merangsang mobilisasi kalsium dan fosfat. Setelah hormon ini mengubah osteoklas non-aktif menjadi osteoklas aktif, meningkatkan produksi asam-asam organik dan enzim yang diperlukan untuk penguraian tulang seperti asam sitrat, enzim lisosom, kolegenase, dan asam hyalurorat. Merangsang arus kalsium dari lakuna menuju cairan tulang dan akhirnya tiba di cairan ekstraselular, memperbesar arus kalsium ke dalam osteoblas dengan cara menambah permeabilitas membran sel osteoblas. Hormon paratiroid mempunyai dua efek pada tulang dan menimbulkan reabsorpsi kalsium dan fosfat. Efek tersebut antara lain absorpsi kalsium fase cepat dan absorpsi kalsium fase lambat. Pengaruh hormon paratiroid terhadap usus. Cara kerja hormon paratiroid untuk meningkatkan kadar kalsium melalui usus. Di bawah kehadiran hormon paratiroid pada lapisan usus menjadi lebih efisien. Dalam penyerap kalsium pakan, hormon paratiroid meningkatkan absorpsi kalsium pada usus halus. Mekanisme kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon tiroid yang bekerja pada tulang, ginjal, dan secara tidak langsung atau melalui vitamin D3. Juga bekerja pada usus. Produksi hormon paratiroid pada kelenjar tiroid sendiri ditentukan dengan mekanisme umpan balik yang melibatkan organ-organ target, kadar kalsium plasma, serta vitamin D3 aktif. Ketika kadar kalsium dalam darah rendah atau hipokalsemia, kelenjar paratiroid akan mendeteksinya dan kemudian memberi respon dengan menjalankan sintesis dan sekresi hormon paratiroid. Hormon paratiroid kemudian akan menuju organ target dan juga merangsang produksi vitamin D3 untuk memacu kalsium agar mencapai konsentrasi normal. Setelah serum kalsium telah normal, maka terjadi feedback negatif menuju kelenjar paratiroid sehingga pelepasan hormon paratiroid akan ditekan. Kelenjar paratiroid manusia menghasilkan hormon paratiroid atau yang dikenal dengan PTH, yang memiliki fungsi utama adalah untuk mengatur jumlah kadar kalsium dalam darah manusia. Hormon paratiroid bekerja pada 3 organ target, yakni pada tulang, ginjal, dan secara tidak langsung
juga bekerja pada usus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gangguan pada kelenjar paratiroid. Yang pertama ada hiperparatiroidisme, terjadi ketika kadar hormon paratiroid dalam darah terlalu tinggi. Akibatnya, tulang dapat menjadi rapuh atau osteoporosis dan terjadi pembentukan batu ginjal. Hiperparatiroidisme terkadang dapat menimbulkan beberapa gejala, diantaranya nafsu makan menurun, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan sembelit, sering buang air kecil, tubuh terasa lemah dan lelah, nyeri tulang dan sendi, sakit perut, nyeri punggung, dan yang lainnya. Yang kedua ada hipoparatiroidisme, adalah kondisi ketika kelenjar paratiroid kurang aktif dan membuat kadar hormon paratiroid dalam tubuh terlalu rendah. Penyakit ini membuat kadar kalsium dalam darah dan tulang berkurang, serta kadar fosfor meningkat. Gejala hipoparatiroidisme diantara lain gangguan sensorik, nyeri otot atau kram, spasme atau kram otot, nyeri saat menstruasi, rambut rontok, kulit menjadi kering dan kasar, kuku menjadi rapuh, serta masalah psikologis seperti mudah cemas atau depresi. Yang ketiga, ada pseudohipoparatiroidisme, yaitu penyakit genetik yang sangat langka. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak dapat merespon atau merasakan adanya hormon paratiroid dalam tubuh. Penderita kelainan genetik ini mengalami gejala seperti hipoparatiroidisme, padahal kadar hormon paratiroid dalam tubuhnya normal. Yang keempat, ada kanker paratiroid. Kanker paratiroid adalah jenis kanker langka yang biasanya menyerang salah satu dari 4 kelenjar paratiroid. Kanker paratiroid lebih sering menyerang orang yang berusia 40-50 tahun. Gejala kanker paratiroid umumnya menyerupai gejala hiperparatiroidisme, beserta munculnya benjolan di leher, baik benjolan di leher kanan ataupun di leher kiri, suara serak, dan kesulitan menelan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.